Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Risma Elisa Prameswari, NPM A1M 022020. Nah, pada video kali ini saya akan membawa materi mengenai struktur sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal ini, teman-teman, tersusun dari ribuan nefron loh. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang dikeluarkan oleh ginjal ini? Ya, betul. Yang dikeluarkan oleh ginjal adalah urin. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat proses pembentukan urin di dalam ginjal. Yang pertama, proses pembentukan urin dalam ginjal itu yaitu darah dibawa melalui arteri-arteri seperti arteri aferen dan arteri eferen menuju ke dalam glomerulus, teman-teman. Nah, di dalam glomerulus ini nanti terjadi proses filtrasi atau penyaringan zat-zat sisa metabolisme. Nah, apa saja sih yang hasil dari filtrasi itu? Nah, hasil dari filtrasi itu ada air, glukosa, bilirubin, ion-ion, urea, dan sebagainya. Nah, proses filtrasi ini kan terjadi di glomerulus. Nah, kemudian setelah proses filtrasi ada lagi loh proses yang selanjutnya yaitu reabsorpsi. Proses reabsorpsi itu terjadi di tubulus proksimal. Jadi, ketika urin primer yang dihasilkan saat proses filtrasi itu dibawa menuju ke tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal ini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah terjadi proses reabsorpsi, itu terbentuklah urin sekunder. Urin sekunder ini dibawa menuju tubulus distal melewati yang namanya lengkung Henle. Lengkung Henle setelah melewati lengkung Henle, dia akan menuju ke tubulus distal. Nah, di dalam tubulus distal itu terjadi proses augmentasi atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme atau zat-zat sisa metabolisme. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini yang bercampur dengan urin sekunder adalah akan membentuk urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sesungguhnya ini akan disimpan di kantung kemih. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Nah, di kulit ini mengeluarkan zat sisa yaitu keringat. Nah, teman-teman pasti tahu kan ketika kita sedang berolahraga atau melakukan aktivitas berat, pasti kita akan berkeringat. Nah, keringat itu adalah sisa metabolisme atau sisa-sisa ekskresi yang dikeluarkan oleh kulit. Nah, struktur apa saja sih yang ada pada kulit? Nah, struktur yang ada pada kulit kita itu ada 3. Yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis. Lapisan epidermis itu adalah lapisan terluar dari kulit kita. Fungsinya menjaga kulit kita ketika dari paparan sinar matahari, dari air, dari panas, dan lain sebagainya. Kemudian lapisan yang kedua itu ada dermis. Pada lapisan dermis itu terdapat kelenjar minyak, pori-pori, terdapat jaringan saraf, kelenjar keringat, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini sebenarnya bukan termasuk dari lapisan kulit, namun ia menjaga kulit kita atau menjaga suhu tubuh kita, sehingga jaringan atau lapisan hipodermis ini sering atau kebanyakan diisi oleh jaringan lemak, sehingga ia dapat menjaga suhu tubuh kita. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, di sini sudah ada struktur organ paru-paru pada manusia. Nah, di sini ada rongga hidung, itu tempat keluar masuknya udara, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma, dan paru-paru. Nah, pada bronkiolus ini yang berwarna kuning bercabang-cabang ini diperbesar hingga terdapat di sini yang namanya alveolus. Kemudian yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah menuju ke jantung. Jadi darah yang menuju ke jantung itu membawa oksigen sehingga dia kaya akan oksigen. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah dari jantung. Artinya dia membawa karbon dioksida dari jantung untuk dikeluarkan melalui hidung. Jadi
paru-paru ini selain sebagai organ sistem pernapasan, ternyata juga sebagai organ sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, untuk mereaksikan ini kita bisa reaksikan menggunakan rumus C6H12O6 tambah O2, kemudian menghasilkan produk yaitu H2O dan CO2. Organ ekskresi yang keempat yaitu hati. Nah, hati ini selain sebagai organ sistem pencernaan, ternyata juga sebagai organ sistem ekskresi loh. Ternyata hebat juga ya, dia melakukan dua fungsi sekaligus. Nah, di sini sudah ada struktur anatomi hati. Nah, yang berwarna merah itu adalah organ hati, kemudian yang di bawahnya kecil berwarna hijau itu ada kantung empedu, kemudian yang berbentuk seperti pipa merupakan usus 12 jari, dan ada saluran empedu yang seperti pipa kecil berwarna hijau. Nah, hati ini mengekskresikan zat warna empedu yang dinamakan dengan bilirubin. Teman-teman tahu nggak sih bilirubin ini nih dihasilkan dari apa? Nah, bilirubin ini ternyata dihasilkan dari proses pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Jadi, kita sudah tahu ya, ada beberapa jumlahnya, yaitu ada 4 organ ekskresi yang masing-masing itu memiliki fungsinya yang masing-masing dan juga mengeluarkan zat sisa yang berbeda-beda. Jadi di sini tadi kan sudah kita bahas kalau ginjal itu mengeluarkan urin, kalau kulit mengeluarkan keringat, kalau paru-paru mengeluarkan CO2 dan juga H2O, dan juga hati mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya berpesan jaga pola makan kita supaya kita tidak mengalami gangguan ekskresi pada organ ekskresi kita. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.